Silakan subscribe Cerita Cinta YouTube channel. Terima kasih. Di dalam kamar, Kavi melihat bantal sudah ada di sofa, ditambah selimut juga. Tidur di sini lagi, gumamnya. Pria itu kemudian melirik Winda yang rebahan sambil bersandar pada sandaran ranjang. Sayang, punggungku sakit kalau tidur di sofa terus, Kavi merajuk. Winda tanpa merasa bersalah langsung menjawab, tapi aku kan gak suka aroma parfumnya. Ya sudah, aku mandi lagi, gak pakai parfum lagi, tapi tidur bareng ya. Bujuk Kavi tidak menyerah. Winda hanya tersenyum. Benar saja, sesaat kemudian Kavi akhirnya mandi lagi. Ia ganti pakaian tanpa menggunakan parfum. Dengan percaya diri, naik ke atas ranjang yang sama. Winda yang semula bermain ponsel karena malas gak bisa tidur, langsung menggeleng menatap Kavi. Sayang, mereka gak suka aromamu, gumam Winda sambil memperhatikan ekspresi kesal sang suami. Karena dibela-belain mandi tengah malam masih saja tidak mau. Punggungku sakit, Win. Tidak mau mengalah, Kavi mencari alasan. Aku mual. Kavi mengambil nafas panjang, kemudian melepaskan kancing piyama yang ia kenakan. Sayang, kamu ngapain? Kavi langsung menarik selimut dan masuk ke dalam bersama Winda. Cuma aroma sabun, jangan menolak lagi. Parfum aroma wangi mint yang soft udah aku buang. Jangan alasan aneh-aneh, sudah gak ada apa-apa, cukup ngerjainnya ya, ayo tidur. Winda beringsut, tapi Kavi dengan lembut merengkuh pinggangnya, memeluknya dengan hangat. Aku gak aneh-aneh malam ini, pengen tidur sambil meluk aja, ucap Kavi. Tapi Kav, gak ada tapi-tapi, Kavi mendengus kesal. Dan tiba-tiba, Winda kembali merasakan seperti asam lambungnya naik. Bumil itu mendorong tubuh suaminya, lalu pergi ke kamar mandi. Mendengar Winda mual-mual di kamar mandi, Kavi hanya bisa mengusap wajahnya pasrah. Sepertinya ia memang harus menjaga jarak dengan sang istri dengan berat hati. Bagaimana mereka lahir nanti? Kavi langsung lemas. Perlahan ia menghampiri sofa. Malam ini ia harus puasa lagi. Tidak hanya 1-2 minggu. Sudah 1 bulan berlalu, tapi mereka masih tidur terpisah. 1 bulan puasa full, membuat Kavi jadi uring-uringan. Tapi tidak di depan Winda. Ia marah-marah, paling juga di perusahaan. 1 bulan kemudian, sore itu Kavi dalam perjalanan pulang. Lelah bekerja, lelah juga karena akhir-akhir ini tidurnya kurang nyenyak. Gara-gara tidak bisa memeluk Winda dan bermain dengan istrinya itu, Kavi jadi kurang bersemangat. Tiba di rumah, ruang tamu terlihat sepi. Bibi sedang di depan membantu penjaga rumah membersihkan kolam. Kavi pun akan ke kamar untuk melihat istrinya, tapi ia mendadak haus. Akhirnya Kavi pun belok, memutuskan ke dapur mencari air dingin di kulkas. Tumben masak, gumam Kavi melihat istrinya dari belakang. Tap, tap, tap. Kavi hendak mengejutkan Winda. Ia melangkah pelan, dan saat sudah berdiri di belakang Winda, pria itu langsung melingkarkan lengannya di pinggang perempuan yang ia kira istrinya itu. Masak apa sayang? Bisik Kavi manja. Tubuhnya terasa hangat, batin wanita yang dipeluk Kavi. Sayang, kamu ganti parfum ya? Aromanya wangi banget. Wangi apa ini? Strong banget. Katanya masih mual, celetuk Kavi. Kamu kok kurusan? Tanya Kavi mulai tersadar. Tap, tap, tap. Terdengar derap langkah kaki yang mendekat, membuat Kavi melepaskan pelukan. Dilihatnya dari belakang lagi, postur tubuh wanita di depannya agak aneh. Sepertinya bukan Winda, meskipun baju yang dikenakan adalah milik istrinya sehari-hari. Tuan sudah datang, Tuan mau kopi? Tanya suster yang baru muncul sambil membawa teko kosong. Kavi menghela, kemudian mengintip siapa yang ia peluk tadi. Dan saat wanita di depannya itu berbalik, Kavi mengumpat kesal dalam hati. Sial! Tanpa malu, Barbie melempar senyum manis pada Kavi saat kedua mata mereka bertemu. Karena jengkel, sebab Barbie diam saja tadi saat ia salah peluk, Kavi pun langsung bergegas, meninggalkan suster yang bengong karena Kavi berjalan dengan tatapan marah dan gusar. Di dalam kamar, Kavi melihat Winda yang tertidur sambil memeluk sebuah buku. Kavi lantas mengambil buku itu, meletakkan di atas nakas, kemudian menghela nafas panjang. Astaga, apa yang terjadi barusan? Apa suster itu tahu? Sialan. Kavi mengusap wajahnya dengan kasar.
Mungkin takut suster mengadu pada Winda besok. Pusing, pria itu memutuskan mandi terlebih dahulu. Dan ketika baru selesai membersihkan diri, Winda sudah terbangun. Mungkin mendengar gemericik air dari kamar mandi membuat Winda jadi bangun. Hamil 2 bulan ini, ia jadi lebih sensitif dalam semua hal. "Sudah bangun?" tanya Kavi yang masih memakai bedrock. Pria itu berjalan mendekati Winda yang wajahnya masih kusut. Bagaimana perutnya? Apa masih mual?" Winda menggeleng. "Sudah mendingan. Oh ya, aku lupa bilang. Tadi siang Barbie kesini. Boleh ya dia nginep beberapa hari?" Kavi menelan ludah, ingat kejadian tadi. "Apa dia nggak kuliah?" tanya Kavi mengalihkan pikirannya. "Lagi libur. Ibunya masih di Medan." Kavi tidak melanjutkan bertanya, sebab ia benar-benar malas berurusan dengan keluarga Winda yang satu itu. "Mau pulang kapan? Jangan lama-lama di sini," celetuk Kavi yang sedang memilih baju. Winda langsung masam mengapa suaminya terkesan mengusir saudaranya itu. "Nggak boleh ya?" tebak Winda yang memang sangat sensitif. "Bukan itu masalahnya," selak Kavi kemudian memakai kaos kasual. "Terus apa?" "Sudahlah, gak usah dibahas." Tiba-tiba Kavi jadi bad mood. Jika Winda makin sensitif, Kavi pun sama. 1 bulan puasa membuatnya sering uring-uringan mendadak. "Kamu kok marah sih?" protes Winda. "Aku gak marah." "Itu marah." Astaga. Kavi menghela nafas panjang, kemudian mengusap wajahnya pasrah. Benar, ia memang marah. Ini pasti gara-gara pelukan tadi dan juga karena lama tidak dapat jatah. "Kamu sekarang beda banget," ucap Winda yang ngambek. "Aku cuma capek, aku gak marah," ujar Kavi. "Alasan." Winda pun memutuskan turun. Ia jadi bete melihat suaminya yang bermuka masam itu. "Mau kemana?" Suara Kavi bagai angin membuat Winda bergeming. 1 jam sudah Winda di luar dan Kavi memilih di kamar seorang diri. Entah mengapa mereka tambah perang dingin. Kavi kini memilih menyalakan laptop, memeriksa berkas dan pekerjaan daripada pikirannya kemana-mana. Sesaat kemudian pintu malah terbuka. Yakin itu adalah Winda, Kavi langsung berdiri, hendak menyusul istrinya yang ngambek keluar kamar tadi. "Kopi mas." Barbie datang membawa nampan. Saat gadis itu akan melangkah semakin dalam, Kavi langsung menghentikan dengan kata-katanya. "Bawa itu kembali dan tolong tutup pintunya lagi," cetus Kavi dingin. Barbie tersenyum getir, kemudian berjalan maju. Gadis itu seolah tidak takut akan kemurkaan Kavi yang jelas sudah terasa. "Mas Kavi jangan takut, Barbie bisa jaga rahasia," ucap gadis tersebut kemudian meletakkan kopi di atas meja. Barbie juga menatap sofa yang sudah ada bantal dan kain selimut. Ia kemudian tersenyum jahat. "Aku bisa kok kasih lebih, bukan sekedar pelukan seperti tadi," ucap Barbie sangat berani dengan nada yang menggoda. "Keluar dari kamar ini," sentak Kavi marah. "Mbak Winda sedang bersama suster, mereka sedang asik nonton film. Mas Kavi gak usah takut, aku gak akan laporin ke Mbak Winda." Barbie dengan berani semakin mendesak, hingga jarak keduanya hanya tinggal beberapa jengkal. "Keluar!" teriak Kavi yang menahan marah sejak ia pulang tadi. "Jangan teriak, nanti Mbak Winda dengar. Dan jangan jual mahal, aku tahu. Sepertinya Mas butuh kehangatan. Kenapa tidur di sofa? Apa karena Mbak hamil, jadi gak mau berhubungan? Bagaimana dengan Barbie? Bi bisa kasih, Bi juga akan jaga rahasia," bisik Barbie yang begitu agresif. "Kamu mau saya lempar atau keluar dengan kakimu sendiri?" sentak Kavi marah. Ia menatap jijik pada gadis yang minta digaruk tersebut. "Oke, sepertinya Mas masih takut kalau kita di sini. Lagian juga nggak aman. Kalau Mas mau, Barbie siap di-calling kapan aja," seru gadis tersebut dengan mengerlingkan mata membuat Kavi semakin kebakaran jenggot. "Aku keluar dulu, Mas bisa pikirkan lagi tawaran Barbie," bisikan penuh racun. Mata Kavi melotot, tangannya mengepal. Apalagi saat akan beranjak pergi, dengan sengaja tangan kotor itu menyenggol monopterus di balik celana pendek yang ia kenakan. Betapa marahnya Kavi saat itu. Barbie hanya tersenyum, kemudian mengedipkan sebelah matanya. "Cukup besar," batin Barbie kemudian menutup pintu. Di ruang keluarga, Winda malah tertidur. Film yang ia tonton sudah habis dan dia juga sudah tertidur.
Kavi keluar saat suster mengetuk pintu. Ya, Kavi mengunci pintu setelah ulat bulu itu pergi. Dia baru membuka pintu saat mendengar suara suster. Ada apa? Nona Winda ketiduran. Kavi mengangguk. Pria itu pun berjalan kemana Winda berada. Dan tidak jauh dari sana, ia melihat Barbie. Rasanya ingin mengumpat gadis nakal itu. Tidak mau kehabisan tenaga memikirkan ulat bulu, Kavi lantas membopong tubuh Winda. Tanpa bicara, ia langsung masuk kamar dan menguncinya.